Kemana ini? Di mana ini ujungnya ini pagar laut ini, Pak? Apakah karena tidak ada pemberitaan atau sudah selesai masalahnya? Kalau sudah selesai, tolong dilaporkan di sini. Kalau saya lihat kan di sini hingga tahun 2025 itu baru 56 sertifikat hak pengelolaan HPL, ya, dari 18 kesatuan masyarakat hukum adat, Pak. Padahal puluhan juta hektar tanah kita ini dimiliki korporasi dan perorangan. Kan ini kita sadis nih sama rakyat sendiri, Pak. Bukan Pak Nusron, Pak. Orang-orang sebelum Bapak, Pak. Perilaku kekuasaan sebelum hari ini itu yang menyumbang, Pak. Nah, saya ingin membuka, Pak, untuk sekedar data dari Konsorsium Pembaruan Agraria, Pak, tahun 2023 akhir. Saya kira semua insan agraria di sini sudah paham, Pak. Di akhir tahun 2023, ada hampir 3.000 letusan konflik, Pak. 2.939 tepatnya, Pak. Di seluruh Indonesia. Mencakup 6,3 juta hektar lahan dan 1,759 juta keluarga korban, Pak. Ini selama era pemerintahan Jokowi. 2015 hingga 2023, Pak. Ya. Ini 90% nggak kelar-kelar nih urusan, Pak. Jadi kita lihat di sini, Pak. Ya. Ada proses kriminalisasi sebanyak 2.363 kasus, Pak. Selama rentang waktu 9 tahun itu. Ini keluarga terdampaknya, Pak, hampir 2 juta orang. Saya berharap, Pak, ini bisa kita tuntaskan, Pak. Satu persatu. Sembari kita menyelesaikan ke depan, tapi yang di belakang ini tanggung jawab kita juga, Pak. Ini tanggung jawab pemerintah, Pak. Tanggung jawab gedung ini juga, Pak. Menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat ini. Saya tidak anti bisnis, Pak. Tapi kita juga jangan anti menyelesaikan masalah rakyat. 2 juta orang, 2 juta keluarga, Pak. Bayangkan berapa juta orang itu. Jadi disinilah saya kira peran pentingnya Kementerian Agraria sebagai apa namanya ini, sebagai integrator, Pak. Ya, dengan Kementerian Kehutanan, dengan Kementerian apa lagi itu, ya pertanian. Saya kira di sini peran pentingnya, Pak. Dengan Kementerian Dalam Negeri dalam konteks pengelolaan agrarianya. Saya kira ini juga, Pak, penting. Ya, supaya betul-betul menjadi perhatian. Saya sangat berharap nih pada Pak Menteri. Pak Menteri sebagai orang yang tahu hiruk pikuknya masyarakat di bawah sebagai anggota DPR bertahun-tahun, Pak. Saya kira harus memberikan sesuatu yang berbeda. Dan saya kira itu bukan harapan yang berlebihan. Supaya persoalan-persoalan rakyat ini diselesaikan. Jangan hanya persoalan pagar laut selesai menguap, nggak ada ujung pangkalnya lagi, Pak, hari ini. Yang kemarin teriak-teriak pun nggak tahu batang hidungnya entah kemana sekarang. Hal yang begitu menarik perhatian kita kemarin, tiba-tiba simsalabim hilang tuh. Nggak tahu kita, ini ujungnya di mana barang nih. Ya, kepalanya kemarin kelihatan ada persoalan 34 km pagar laut, bla bla bla. Tiba-tiba PDIP kena getahnya di situ, nggak jelas ujungnya. Padahal nggak ada urusannya. Saya kira nanti juga ini perlu diklarifikasi Pak Nusron, karena ini merusak kita juga. Ya, apa betul itu keluarga yang dari kader kita itu di situ ada melakukan sesuatu, supaya clear, Pak. Ya, jangan kita ini yang jadi kena getahnya, Pak. Karena kita bicara organisasi. Jadi kita juga ingin tahu kemana ini, di mana ini ujungnya ini pagar laut ini, Pak. Apakah karena tidak ada pemberitaan atau sudah selesai masalahnya? Kalau sudah selesai, tolong dilaporkan di sini. Karena ini perhatian publik kemarin. Ya, jangan seolah-olah negara ini negara apa namanya, cuci gudang. Ada kasus ribut, habis itu lempar ke gudang belakang, lupakan semua. Kapan kita belajarnya? Lagi-lagi ini bukan Pak Nusron sebagai personal. Ini soal bagaimana kita mengelola negara. Apa kayak begini kita? Tiap ada masalah, hilang karena masalah baru. Bukan karena kita selesaikan. Kan begitu nih Pak Nusron, saya kira begitu.